Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana puasanya? Lancar, alhamdulillah. Sudah hari berapa ini ya? Udah lumayan ya, udah puasanya. Ya, tengah-tengah. Ya, baik. Gimana selama ini? 1 bulan ini? Iya, alhamdulillah lancar. Anak-anak walaupun puasa kondusif, pembelajaran juga aman. Tugas-tugas dari LMS YGP juga semangat. Tetap semangat. Oke, ya, baik. Ini sekarang ini ya kita kucing katanya ya. Kucing. Ya. Oke. Ya. Kira-kira ya. Nanti kan kita akan observasi di lapangan ya. Ya, betul. Oke. Bagaimana dari pembelajaran yang akan disampaikan itu? Tentunya kan sudah ada RPP-nya ya. Oke. Fokus mana yang akan menjadi pengembangan? Jadi untuk memang RPP yang akan saya gunakan nanti ini Bunda memang berdiferensiasi dan tentu saja menggunakan konsep PSE-nya, pembelajaran sosial emosionalnya Bunda. Jadi yang ingin saya kembangkan di areanya anak-anak ini memang saya ingin melihat memang anak-anak di bakatnya. Jadi memang bakat dan minat anak di pembelajaran ini akan saya maksimalkan. Jadi memang harusnya belajarnya lebih menyenangkan, tidak hanya berpatokan pada buku teks saja. Gitu. Inginnya juga lagi Bunda, saya inginnya ini berbasis digital Bunda. Jadi anak-anak mempersiapkan masa depannya di era digital ini nanti, digitalisasi. Seperti itu. Kira-kira apa yang akan materi apa sekarang ini? Materinya reklame Bunda, iklan. Seperti itu. Materi iklan, reklame. Gitu ya. Jadi budaya positifnya apa kira-kira? Budaya positifnya yang pertama menghargai pendapat teman, karena nantinya akan saya bentuk kelompok Bunda. Jadi di kelompok-kelompok itu mereka diskusi, memecahkan masalah. Nah itu yang pertama budaya positifnya. Lalu yang kedua disiplin tentunya. Jadi ada rentang waktu pengerjaan tugas sekian menit. Nah itu juga harus budaya positif, disiplin itu sudah mulai saya sisipkan di setiap pembelajarannya. Gitu. Budaya disiplin ya. Disiplin, menghargai Bunda, mana kelompok. Kemudian untuk yang diferensiasi, ya kira-kira gimana alurnya Bunda ya? Diferensiasi kan ada diferensiasi produk, konten, juga ya proses. Nah itu saya pinginnya semuanya masuk, walaupun beberapa hanya di permukaan saja Bunda, karena mengingat waktu juga berpengaruh ya Bunda ya. Jadi waktu pelajaran juga pengaruh. Jadi nanti anak-anak akan dibagi beberapa 3 kelompok untuk diferensiasi kontennya. Nanti saya ingin siswa ini membuat reklame berdasarkan minat dan bakat. Jadi yang memang terbiasa berbicara, acting, nanti saya suruh bikin video. Yang intonasinya bagus, audio Bunda. Yang pinter gambar, menghias dan lainnya, nanti ada ornamen-ornamen iklan. Jadi saya suruh menggambar. Nah itu diferensiasi produknya juga dari situ, prosesnya juga, kontennya juga dari situ. Seperti itu. Prosesnya untuk yang anak-anak audio saya dengarkan iklan radio. Yang visual nanti saya suruh lihat di YouTube dan lain sebagainya. Kalau yang suka membaca, saya tampilkan iklan di koran. Jadi saya harap diferensiasi konten, proses sama produknya bisa masuk semuanya. KSI-nya juga ya? KSI-nya juga udah. Kemudian ini kita tanya juga ya, kira-kira rencana ke depannya itu gimana? Rencana ke depan saya inginnya saya terutama sebagai calon guru penggerak tetap bisa maksimal Bunda. Jadi untuk RPP diferensiasi sama KSE-nya. Jadi saya ingin punya program-program lain atau cara-cara lain biar PSE ini masuk ke setiap RPP yang saya buat. Dan tidak hanya monoton itu saja. Seperti itu Bunda.
Kemudian bagaimana sih tanggapan dari teman-teman sejawat? Tanggapannya, beliau kepala sekolah tentu saja mendukung. Teman-teman juga kalau lihat saya menyiapkan konten ini pembelajaran, kan kadang saya kalau bikin deket teman-teman itu, nah, jadi mereka juga lihat antusias sekali sepertinya seperti itu. Jadi saya ya berusaha menggerakkan juga pelan-pelan, jadi teman-teman juga nanti bisa tergerak dan bisa bergerak bersama, berpihak pada murid juga tentunya Bunda. Jadi rekan guru juga antusias juga. Antusias, kadang penasaran, malah kadang saya ikut ikut nonton, ikut lihat, ikut masuk ke kelas gitu juga kadang. Oh, jadi ikut Iya, ya. kadang gitu Bunda. Adakah strateginya nanti pada saat pembelajaran? Strateginya, karena saya ini anak-anak dibagi ke kelompok-kelompok kecil, tentunya saya harus aktif untuk memantau tiap kelompok Bunda. Saya tidak aktif dalam menyampaikan materi tentunya, biar siswa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi saya harus memantau, jadi ikut memantau ke kelompok ini gitu. Itu paling strateginya Bunda, karena ya kelompok kecil yang sudah sesuai bakat dan minat ini yang harus saya lihat satu-satu, maksimalkan potensinya seperti itu. Maksimalkan Potensi ya. anak ya. Mungkin ada apa metode apa, mungkin metode atau apa gitu. Iya, untuk yang PSE Bunda, saya ingin nantinya menerapkan stop Bunda, menerapkan stop, lalu nanti juga inginnya ada ya anak-anak biar terbiasa, karena saya tahu kalau misalnya anak-anak sudah sampai tengah materi kadang udah mulai menurun antusiasnya, kadang kurang konsen atau apalagi puasa sekarang udah. Jadi teknik stop dalam PSE itu sangat membantu sebenarnya meningkatkan antusias anak lagi, biar dari tengah sampai akhir tetap stabil semangat. Itu masuk strategi ya. Ya, strategi juga. Dan sudah mungkin ini untuk pra observasinya ya. Dari sini dulu saya kita ke kelas. Boleh ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini sebelum pelajaran dimulai seperti biasa, silakan ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Kabur dari satu, kabur dari dua, kabur dari tiga, kabur dari empat, kabur dari lima, kabur bisa semuanya. Ayo kawan-kawan, bersama berdoa, berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi
sakit bisa cepat sembuh. Amin. Amin. Anak-anak, tadi setelah kalian baris, kalian sudah memilih salah satu dari 4 emoji ya yang ada di sana. Apa yang kalian rasakan? Coba. Ada yang marah, ada yang senang. Yang senang dulu, sama yang senang. Banyak yang senang. Coba, kenapa kok senang? Satu orang aja. Libur. Oh, besok libur. Itu bukan kamu aja yang senang, ibu juga senang lagi. Lagi yang senang. Karena besok libur aja. Apa lagi? Besok gak belajar. Besok gak belajar. Nah, ya, betul. Lalu yang bersemangat. Semangat? Kenapa? Besok libur sama ya, senang sama semangatnya libur. Gak ada yang bersemangat untuk belajar hari ini? Ada. Ada yang semangat, tidak semangat. Ada yang marah? Oh, marah. Kenapa kok marah? Pak Is, kenapa? Kakak. Kenapa, Siapa? Tengkar sama? Kakak. Kenapa kok tengkar? Puasa-puasa ini, ayo diredam emosinya. Lagi yang merasa marah tadi. Kenapa lagi? Oh, kakak itu kakak yang kakak sepupu. Oh, banyak tengkarnya ya. Yang lagi yang merasa marah? Kenapa? Kadang adik. Oh, tengkar sama adik kok tengkar semua ini ya. Yang sedih, Bu, saya hari ini sedih, pagi ini sedih, sendu. Kenapa, Vanes? Sedih karena haus berpuasa, lelah. Bangunnya kesiangan jadi sedih, telat ya tadi. Gilang? Oh, nggak sakit ya, tapi tetap semangat masuk ya. Aji? Aji Sakti? Kalau tadi pagi aku terbangun. Oh, telat bangunnya, jadi dia ngerasa sedih ya. Karena anak-anak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, salah satunya adalah disiplin. Jadi yang masih bangun telat, coba diperbaiki. Mungkin ada orang tua yang mengingatkan atau nanti nyetel alarm ya, jadi nggak telat lagi. Perasaannya ibu pengen nanti yang tadinya masih sedih atau masih memilih marah, begitu pulang sekolah akhir KBM mau pulang, silakan pilih emoji lagi. Pengennya ibu dalam perasaannya senang dan semangat ya. Bisa nggak Mas Ima? Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang reklame. Ada yang tahu reklame apa? Ada di mana sih reklame itu biasanya? Jadi Di HP juga ada, bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengamati berbagai reklame di YouTube, di TV, radio dan koran, kalian mampu mengidentifikasi 4 ciri-ciri reklame dengan tepat. Ya, yang selanjutnya adalah setelah mengamati dan berdiskusi tentang berbagai reklame di YouTube, di TV, radio dan koran, kalian mampu menyebutkan 2 jenis reklame juga dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa tercapai dengan baik dan lancar anak-anak. Lanjut, kesepakatan pasca tadi apa yang pertama? Ayo kita diskusikan bersama. Harus apa tadi? Oke, disiplin Bu. Boleh. Ada info lagi? Ada saran lagi? Di kelas harus bagaimana kesepakatannya? Boleh, bagus. Harus tetap menjaga kebersihan kelas. Jadi nanti misalnya ada kerja kelompok menggunting, mewarnai dan lain sebagainya, harus dalam posisi yang bersih kelasnya. Lagi? Semangat Bu, tetap semangat ya. Yang tadi emojinya masih sedih dan marah, semangat lagi dalam pembelajaran. Harus senang. Ayo kita bersenang-senang hari ini. Lagi? Kamu nanti akan dibentuk kelompok. Jadi harus seperti apa? Menghargai? Menghargai? Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Menghargai pendapat teman. Ada lagi? Sudah sepakat ini? Oke. Ibu bacakan ulang kesepakatan kelas kita. Untuk hari ini kita harus tetap disiplin. Berarti disiplinnya ini mengerjakan tugasnya nanti, mengerjakan LKPD-nya, kerja kelompoknya juga
Semangat. Jaga semangatnya walaupun basah. Kita bersenang-senang hari ini, jadi nggak boleh ada yang sedih-sedih sama marah lagi. Karena nanti akan dibagi kelompok, berarti kita harus saling menghargai pendapat. Setuju ya? Tepuk tangan lagi buat kalian. Pengertian reklame atau iklan. Reklame adalah, ada yang mau bacakan? Membacakan? Faiz, silakan yang keras. Pertama adalah pengumuman yang Oke, terima kasih Faiz. Tepuk tangan buat Faiz. Iklan yang kalian dengar ya, atau kalian lihat itu adalah ditujukan, diumumkan ke orang lain agar orang lain tertarik untuk membeli. Ya, jadi reklame ini berasal dari bahasa Spanyol re yang artinya berulang-ulang dan klamo yang berarti seruan. Seruan itu ajakan. Dalam KBBI, reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik dan gambarnya supaya bisa laku. Ada nggak orang yang promosi tapi nggak pengen laku? Nggak ada. Jadi memang ada iklan atau ada reklame supaya barang dagangannya laku. Nah, salah satu contoh reklame. Di mana ini? Koran. Ini di mana? Nah, ibu sebelah sini aja ya, karena ibu sambil. Nah, koran bagus. Di mana ini? Majalah. Majalah. Di mana? Kita lihat dulu. Contoh iklan yang ada di TV. bukan semuanya menjadikan hati. Gimana rasanya? Tambah haus. Tambah haus boleh kan ya. Jadi apalagi godaan ya sabar. Nanti masih kurang berapa jam lagi nih Mas? Contoh iklan di mana? Ini. Ya TV semua kan? Ya. Nah, jadi itu salah satu iklan di TV. Ada lagi masing-masing dibagi kelompok yang sudah ibu bagi kemarin sesuai bakat dan minatnya. Video 1, video 2, audio 1, audio 2, audio 1. Yuk, silakan. Doa, doa, enak, enak, Rek. Orang main gambar kita. Enak, Rek. Oh, enak, Rek.
Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat, masih bisa bernafas. Apa yang kamu lihat di depan ada pegunungan, ada aliran sungai, tenang, rasakan nafasmu. Semoga yang masih merasa sedih bisa tenang, tentram, damai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat dulu. Oke, Kak. Ada yang kebayang-bayang, Bu, saya sampai ngantuknya jauh gitu ya. Apa yang kalian rasakan coba? Oh, ngantuk. Berarti itu kalau ngantuk berarti udah merasa nyaman lagi. Apa yang dirasakan lagi? Hah? Lagunya sedih, Bu. Jadi saya ingat yang di rumah, ingat dosa-dosa saya, Bu, gitu ya. Ingat kesalahan saya. Apa lagi yang dirasakan? Tenang, tapi ya damai, malah ada yang ngantuk, terus kaget sama suaranya Wila tadi yang terakhir. Oke, anak-anak, itu adalah contoh strategi stop yang Ibu tawarkan ke kalian. Jadi di tengah-tengah pelajaran kalian Ibu giring untuk meresapi diri kalian sendiri, bisa lebih tenang, bisa lebih damai. Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Semangat ya. Oke, semangat. Nah, ini sekarang 1, 2, 3. Ciri-ciri hebat kawan ada 4. Menggunakan gambar yang menarik perhatian. Kalimat singkat, jelas dan mudah dimengerti. Informasi yang jujur tak boleh membohongi. Hei, berulang-ulang. Berulang-ulang. Hei, berulang-ulang. Dilakukan berulang, itulah cirinya. Oke, kita bahas satu persatu dari kerja kelompok kalian. Silakan kelompok ornamen 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan gambarnya. Tepuk tangan buat kelompok ornamen 1. Ini semangat, maju semua. Kalian tebak ya, ini nanti produknya apa? Maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ornamen 1 akan menjelaskan tentang Oke, bisa dilihat hasilnya, anak. Ini adalah hasil dari kelompok ornamen 1. Ayo minta tolong produknya diambil, gambarnya. Kasih tahu temennya. Oh, jangan goyang gambar. Taruh atasnya. Nah, itu mahasiswa ya. Oke. Lagi namanya gak apa-apa. Di kertasnya. Nah, ini adalah hasil kerja kelompok dari kelompok ornamen 1. Tepuk tangan buat ornamen 1. 1, 2, 3. Jeng jeng. Ya. Produknya dipegang juga dulu, di sebelahnya dulu. Kalau waduh. Oke. Ini adalah iklan apa? Betadine. Nah, ya. Warnanya sudah bagus sekali, sudah hampir mirip ya. Cuma memang ada warna yang melewati garis, ya apa-apa. Itu kan kreasi ya. Ini adalah contoh iklan Betadine dari kelompok ornamen 1.
2. Tepuk tangan buat kelompok orang yang 2. Terima kasih, silakan membagikan kakak. Nah, yang bikin penasaran ini yang kita coba yang audio ya. Siapa yang penasaran? Oreo, biskuit enak, bikin nongkrong asik. Ya cuman Oreo, ada banyak varian rasa yang bisa menjadi teman dalam setiap suasana. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Apalagi dengan susu hangat bersama teman-teman. Oreo, penuh keajaiban. Biskuit ajaib untuk mengumpul seru bareng teman-teman. Walaupun apa tadi kendalanya Rame karena rekamannya di kelas. Gak apa-apa, ibu pahami. Coba tadi di tempat yang sepi malah lebih bagus. Bagus sekali kelompoknya Oreo. Kita dengan kelompok yang satunya. Penasaran ya? Pusing banyak tugas atau bingung karena harimu tidak berwarna? Merasa hampa? Tenang, kini kami menghadirkan snack pilihan yang terbaik yang dapat mengembalikan warna harimu. Beng Beng, snack dengan selimut coklat karamel istimewa. Pastinya sanggup bikin meleleh. Beng Beng, no pusing-pusing. Apa yang terakhir? Nggak pusing-pusing. Tantangan buat kelompok kedua. Ya, video. Oke, kendalanya tuh tangan. Oke, ini aktif kita ya. Presidennya kita ini. Kita lihat actingnya. Pasti itu karena mau yang santai. Ya. Tenang, ayah punya solusinya. Ella harus keluar. Coba ayah sebutkan ya. Wah, baunya enak sekali. Iya dong, karena yang sudah pakai ini dari lama. Ella harus keluar. Bau tak sedap langsung hilang. Sekarang jujur, kalau iklannya ini ada di TV, kamu mau beli apa enggak? Harus beli itu ya. Gimana kesimpulannya? Ayo kesimpulannya hari ini. Sebelum minggu akhiri, kesimpulannya apa? Bahwa reklame. Desi reklame. Apa tadi? Pengertiannya reklame apa tadi? Itu juga reklame itu juga untuk supaya apa? Supaya orang memiliki ciri-ciri yang pertama. Gunakan gambar yang menarik, boleh. Ciri yang kedua, gambarnya jujur, tidak boleh bohong. Ketiga, kalimatnya padat. Dari pekerjaan terakhir dilakukan secara berulang-ulang. Bayangkan. Nah itu, bayangkan kalau iklan misalnya iklan Marjan tadi yang kamu lihat hanya ditampilkan satu kali saja jam 8 pagi di TV sudah. Apakah semua orang bisa nonton? Enggak, paling hanya ibu rumah tangga yang di rumah nonton TV. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan para pekerja kantoran yang kalau jam segitu gak nonton? Jadi dilakukan berulang. Makanya kadang kamu dalam satu hari lihat iklan Marjan berapa kali? Ada yang 4 kali. Kadang pagi bu. Kadang jam 1 ada. Itu godaan yang paling berat jam 1 bu. Ada yang mau maghrib muncul lagi. Jadi memang harus dilakukan berulang biar orang ingat sama produk
tanyakan, sudah kamu ungkapkan beberapa yang audio terutama rame Bu. Lalu yang video juga ada kendala di HP. Tapi semua produk yang kalian hasilkan akan Ibu masukkan nilai dan Ibu sangat menghargainya sekali. Kesepakatan nilainya tadi, ya Ibu nilai. Tidak boleh ada kotor lagi, tidak boleh ada sampah. Silahkan nanti dilihat sampah di sekitar tempat duduknya. Boleh dilihat semua ke bawah. Ada sampah atau tidak? Ya, nanti boleh dibuang. Dikumpulkan dulu. Dibuang nanti waktu istirahat. Dikumpulkan dulu. Sekarang anak-anak, gimana emojinya? Sudah ganti ke apa sekarang? Emojinya sudah ganti apa? Senang lagi? Ada yang masih marah? Nggak ada. Ada yang masih sedih? Nggak ada. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Sebelum kita pulang, ini hanya dimana saja. Sebelum kita istirahat ya, karena nanti setelah istirahat jam pelajaran lain, Ibu akhiri. Terima kasih untuk hari ini, refleksinya juga sudah bagus sekali, pembelajarannya juga bagus, kalian sudah tertib, sudah semangat belajar, Ibu hargai itu semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas 5 semuanya. Sekali lagi. Gimana tadi? Seru sekali. Seru sekali Bu. Ya. Saya tadi lihat seru sekali ya. Muridnya juga antusias dan ya begitulah. Era milenial. Ya. Ya baik. Tadi dia sudah menulis ya sedikit lah catatan. Ya, jadi sudah ada refleksinya tadi ya. Kemudian diferensiasinya juga ya. Tadi kan sudah dikelompokkan ya. Ya, KSE, PSE-nya sudah. Kemudian ya kita ngobrol ya. Ya benar ya. Bagian apa yang belum tercapai pada pembelajaran? Untuk yang tadi pembelajaran ada beberapa bagian dari RPP memang yang belum tersampaikan karena saya melihat antusias anak-anak dalam di awal itu loh sudah antusias sepertinya untuk masuk ke materi. Jadi beberapa part di upper seksi ada yang terlewat. Salah satu contohnya adalah menyanyikan lagu nasional Bunda. Jadi Halo Halo Bandung memang saya lupa untuk implementasikan di kelas karena saya lihat antusiasnya anak-anak, wah kayaknya semangat sekali. Jadi saya ingin segera cepet-cepet ke kegiatan inti gitu. Itu satu kendalanya. Tapi mudah-mudahan bukan sesuatu yang dasar ya Bunda ya. Lalu dalam kelompok tadi masih ada beberapa yang tidak banyak, 1-2 anak yang memang kurang antusias mungkin karena memang di awal pada saat saya menggali perasaannya mereka, ternyata mereka ada yang merasa sedih, ada yang masih merasa marah, mungkin itu ke bawah moodnya, namanya anak-anak moodnya ke bawah ke pelajaran, nah seperti itu. Jadi memang tidak 100% antusias, tapi sebagian besar saya lihat anak-anak semangat lagi. Ya tadi kalau saya lihat senang sekali ya anaknya. Ya. Kan selanjutnya ini ya, ini saya ingin juga nanya ini ya. Ini dengan namanya di era milenial kayak gini, ini kan kita juga harus tahu ya, tahu anak ya. Nah sekarang gimana caranya tahu bakat anak? Kan tadi udah dikelompokkan ya. Nah, ada kelompok berapa kelompok tadi ya? Tiga ya. Nah, itu gimana ini caranya mengelompokkannya? Jadi memang sebelum pembelajaran tadi, sebelumnya sudah saya bagikan angket Bunda. Jadi sudah dibagi angket di kelas, saya sebar, lalu juga ada tanya jawab anak-anak. Jadi di angket itu anak-anak sudah saya beri pertanyaan-pertanyaan di mana jawaban anak bisa menjurus ke bakat dan minatnya. Misalnya, salah satu contoh, manakah yang kamu sukai? Nonton TV, dengarkan radio, seperti itu. Jadi dikasih pilihan.
Jadi saya dari angket itu dari awal pembelajaran, bukan awal, sebelumnya, dari sebelum pelajaran sebelumnya sudah saya kotak-kotakkan Bunda. Jadi ini anak yang audio, ini anak yang visual, ini anak yang audio visual atau kinestetik. Jadi pada saat tadi pembelajaran, anak-anak sudah langsung dibakat dan minatnya masing-masing. Terbukti dari hasil produknya yang menurut saya bagus dan luar biasa sekali. Saya surprise sekali, ternyata anak-anak yang memang suka di audio, mereka langsung mendengarkan contoh radio, iklan, reklame, implementasikan ke produk atau hasilnya juga sangat bagus. Video juga seperti itu, yang suka gambar, yang tata bahasanya bagus, dia jadi penulis skrip di iklan atau reklame kelompoknya. Dari itu Bunda, jadi dari angket sebenarnya sudah ada pengelompokan. Jadi ada angket dulu Ada ya? angket. Tidak istilahnya langsung Oh jadi tidak, begitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada angket Bunda. Oh ya gitu. Berarti angket itu sangat Berpengaruh Berpengaruh. sekali ya. Jadi saya tahu dari angket, oh bakat anaknya di sini, minatnya di sini. ya. Sekarang kalau misalkan tadi itu kan ada yang marah, ya agak ini, kemudian ada yang nggak masuk, gimana kira-kira? Oke, untuk yang marah sama sedih memang saya tanyakan kata Bunda. Ya. Jadi saya ingin refleksinya anak-anak, manajemen dirinya saya ambil angkat lagi untuk kasihnya juga. Kenapa marah? Kenapa sedih? Ada masalah di rumah kenapa? Nah, baru saya tunjukkan tujuan pembelajaran hari ini. Ayo kita senang-senang belajar bersama. Jadi moodnya anak dibalik lah istilahnya, diputar ke arah yang lebih positif. Lalu kalau ada yang tidak masuk, memang saya ada pemikiran untuk ya yang tidak masuk tetap mengerjakan tugas. Jadi bisa dikirim via WA bisa ya, jadi hasilnya bisa dikirim melalui WA. Tetap harus mengerjakan tugas, tetap ada ya? Iya, Sama ya? ya harus sama, berlaku adil lah. Adil. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Ini saya suka juga ya. Jadi ada lagu-lagu itu. Ya. Itu gimana ini? Ini tercipta langsung atau menyesuaikan atau bagaimana? Pada dasarnya saya juga senang musik, juga suka Bunda. Jadi memang main musik dari kecil. Jadi kayaknya ngalir aja Bunda, kayak gitu tuh gak ada trik khusus. Oh ada kalimat yang susah, ada rumus yang susah. Anak-anak akan lebih gampang menghafal atau mengerti dari nyanyian gitu. Jadi saya cari lagu yang sekiranya anak-anak bisa, nadanya menyenangkan. Saya masukkan poin-poin yang harus anak hafal dan harus anak mengerti. Beberapa ya harus ada penyesuaian dengan lagu, kalimat liriknya, dan tentunya nadanya juga. Paling perubahannya hanya itu enggak disesuaikan. Tapi tadi gimana? Bisa ya langsung anak-anak menyebutkan, Bisa menyimpulkan dari lagu itu ya? dari akhir, di akhir Oh, pembelajaran begitu saya refleksikan dan tanya anak-anak kesimpulannya apa, anak-anak langsung antusias menyebutkan ciri-ciri reklame seperti itu. Reklama ya, ya ini. Jadi itu udah dari situ bisa anak langsung menyimpulkan ya tentang reklame ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya ini. Nah ini pertanyaan biasa ya, kita Iya. sama-sama guru Iya. ya. Kira-kira implementasinya ke rekan sejawat atau bagaimana? Atau ke yang lebih tinggi, yang lebih Luas. ya lebih luas Ya. gitu. Gimana? Untuk waktu jangka waktu terdekat mungkin Bunda, karena belum banyak kegiatan di luar, saya ingin implementasinya baru di ruang lingkup teman sejawat di sekolah dulu Bunda. Jadi mungkin nanti saya bisa implementasikan pembelajaran ini dengan diseminasi atau pada saat rapat rutin di kelas juga bisa teman-teman sejawat saya rangkul untuk bisa paham dan istilahnya juga menikmati lah istilahnya dari ilmu yang saya dapat di CGP, saya salurkan ke teman-teman sejawat. Tapi untuk jangka panjangnya atau kolaborasi yang lebih luasnya, biasanya ada KKG Bunda. Jadi kegiatan KKG itu rekan sejawat seprofesi yang satu bus lah,
Ya, satu bisnislah itu 9 sekolah, udah kalau 5 sampai 9 sekolah, jadi digabungkan biasanya, digabung untuk mengadakan rapat, pembuatan soal, pembahasan perlu yang mendatangkan narasumber. Nah itu di forum itu pengennya saya juga terlibat. Udah, jadi tidak hanya ruang lingkup yang kecil, inginnya yang lebih besar melalui KKG. Harapannya ke sana rencana tindak lanjutnya. Kira-kira ketua KKG-nya ya, KKG Ketua KKG. ya. Antusias sudah kira-kira kalau dengan ya metode-metode ini ya, begitu gimana? Pasti antusias juga. Soalnya ketua KKG-nya Bu Marmi udah kepala sekolah jaga 3 itu sering sekali kadang komen-komen di konten YouTube saya. Kalau saya buat pembelajaran yang unik-unik, yang milenial digitalisasi juga. Kemarin saya juga ikut lomba guru di Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Nah, beliaunya itu juga ikut promosi, bantu like, bantu ini. Jadi kalau saya melihat dari itu semua, saya rasa beliau akan sangat antusias. Gitu ya. Selanjutnya ya ini nanti dibuat FPL ya, Ya, yang jelas ya. ya, Nah, lanjut. Biasanya komunikasi dengan siapa dulu? Yang pertama kepala sekolah tentunya. Dia sebagai atasan saya, yang membina juga saya, jadi saya harus melalui kepala sekolah dulu. Itu juga. Lalu untuk yang tadi ruang lingkup yang masih kecil atau di sini, ya dengan teman sejawat, tentunya dengan izin kepala sekolah, dan saya yakin kepala sekolah mendukung. Untuk ke ruang lingkup yang lebih luas, karena kepala sekolah juga salah satu pengurus KKG, tentunya akan lebih mudah menyampaikan ke ibu ketua KKG seperti itu. Kita rencana tindak lanjut yang lebih luas dan kolaborasinya biar lebih luas. Alhamdulillah kalau gitu ya. Banyak ya pendukungnya ya. Support sistemnya banyak. Ya. Ya. Baik, mungkin untuk ini ya kakak observasi ini mungkin kita akhiri dulu ya. Yang jelas saya sangat ya inilah kayaknya era milenial, karena bagaimanapun juga kita ini sebagai guru di abad sekarang ya, era sekarang kayaknya ya memang gitu ya. Iya, mengiring. Siswanya akan Tantangan masa depan. Betul, betul ya. Ya mungkin saya akhiri dulu. Ya, terima kasih Bunda. Selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu dan mungkin ini bisa menjadi satu inspirasi ya, kreatif dan inovatif. Ya, Oke. Selamat. Terima kasih Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang, riang, hari yang ku nantikan, sambut hai pagi yang cerah. Matahari pun bersinar terang, menemaniku pergi sekolah. Senang, riang, hari yang ku mimpikan,